Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem. Marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang hidup sehat dengan makanan halal. Kemarin sudah disampaikan ya, makanan halal atau apa itu yang disebut halal, apa yang disebut haram. Maka dari itu, sekarang kita akan membahas hidup sehat dengan makanan yang halal. Sebelumnya Bapak akan sampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Untuk yang kompetensi inti itu bisa dibaca sendiri dengan sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada 4 kotak. Dan kompetensi dasar itu ada 4 kotak juga di sebelah kanan. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Halalan thayyibah, seperti yang Bapak katakan di pertemuan yang lalu. Terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi. Tahu implementasi ya? Implementasi itu adalah perwujudan dari pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait. Lalu memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114. Setelah itu membaca, menunjukkan hafalan, dan menyajikan keterkaitan antara konsumsi makanan dan minuman yang halal dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114. Jadi nanti di akhir bab ini kalian diminta untuk menghafalkan dan menyetorkan hafalannya Quran Surat An-Nahl ayat 114. Jadi dari sekarang silahkan dihafalkan. Sekarang kita masuk ke dalam materi. 3 kriteria makanan atau minuman yang halal. Yang pertama, wujudnya atau zatnya. Yang kedua, cara mendapatkannya. Yang ketiga, cara mengolahnya. Jadi kita bisa memakan makanan yang halal kalau sudah melewati 3 syarat yang ada di sini. Yang pertama, wujudnya atau zatnya. Wujudnya atau zatnya ini adalah contoh ya. Apabila kita memakan daging ayam ya, daging ayam itu asalnya ayam itu adalah halal. Tapi kalau ayam tersebut mati tanpa disembelih, itu wujudnya jadi haram, zatnya jadi haram. Nah, lalu contoh yang lain, sama-sama daging juga, cuman itu daging babi, maka wujudnya atau zatnya menjadi haram. Nah, yang halal seperti apa? Yang halal adalah hewan-hewan yang tidak dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsi dan disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, selain hewan atau daging, itu ada juga tanaman. Tanaman yang haram seperti apa? Ada tanaman yang haram? Ada. Tanaman yang haram adalah tanaman yang membahayakan bagi tubuh kita. Tanaman yang mungkin bisa memabukkan. Misalkan daun ganja. Daun ganja itu kan tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk mengkonsumsinya karena ada efek-efek tertentu yang membuat dan membahayakan bagi tubuh kita. Nah, hal ini menjadi haram ya karena wujudnya atau zatnya. Oke, sampai sini sudah paham. Lalu yang kedua, cara mendapatkannya. Nah, apabila kita sudah punya contoh misalkan daging ayam tadi ya, daging ayam itu halal. Namun, cara mendapatkannya ini yang tidak benar. Misalkan orang tersebut mendapatkan ayam dengan cara mencuri. Mendapatkan ayam dengan cara
berbohong, mendapatkan ayam dengan cara, intinya cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun ayam itu halal, namun cara mendapatkannya haram, maka ayam tersebut akan haram apabila kita konsumsi. Gitu ya. Begitupun yang lain, sayuran apabila mencuri jadi haram. Lalu jajanan apabila mencuri jadi haram. Maka dari itu cara mendapatkannya itu harus benar dengan membeli, atau mungkin kalau tidak bisa membeli coba meminta gitu. Jangan sampai mencuri. Kalau meminta lalu diberikan itu halal malahan. Kalau mencuri tidak halal, jadi haram ya bagi kita. Lalu yang ketiga, cara mengolahnya. Nah, cara mengolahnya apabila salah itu juga akan menjadi haram. Maksudnya adalah ada makanan-makanan yang dikonsumsi, yang dimasak itu dengan bahan-bahan yang haram. Misalkan ya, di restoran-restoran besar itu di luar negeri sana, itu banyak daging yang diolah dengan alkohol, misalkan. Jadi dicampur alkohol, mungkin untuk apa ya, selera mereka dengan alkohol. Nah, itu menjadi haram karena cara mengolahnya salah. Ada barang-barang haram di sana. Atau untuk menambah kelezatan nih katanya ya, cara mengolahnya ditambah dengan minyak babi. Itu juga haram karena minyak babi adalah bagian dari babi dan itu haram. Nah, dari tiga kriteria ini kita paham bahwa makanan atau minuman bisa halal dan bisa haram karena wujudnya, karena memang dia memang haram atau dia memang halal, itu wujudnya. Lalu cara mendapatkannya, kalau salah caranya maka haram, kalau benar maka halal. Begitu juga cara mengolahnya, kalau salah jadinya haram, kalau benar berarti halal. Baik, kita lanjut ya. Tujuan makan dan minum dalam Islam, paling tidak ada 5. Mungkin banyak, kalian bisa menyebutkan lagi sampai 10 atau 20. Yang pertama, menyehatkan badan. Yang kedua, menyimpan energi. Yang ketiga, supaya kuat bekerja. Yang keempat, supaya kuat beribadah. Dan yang kelima, bersyukur dan mendekatkan diri dengan Allah. Menyehatkan badan ini contoh dari makanan yang halal ya. Makanan yang halal itu pasti akan menyehatkan badan kita. Makanan yang haram pasti akan merusak badan kita. Coba kita lihat. Orang yang sering makan sayuran dan orang yang sering makan makanan halal itu akan berbeda. Dia akan lebih segar makan sayuran, makan makanan halal dibanding yang haram-haram seperti peminum, lalu pengguna obat-obatan terlarang, itu akan terlihat lemas gitu ya. Dan yang kedua, menyimpan energi. Energi ini untuk apa? Untuk kita beraktivitas sehari-hari. Karena Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beraktivitas yang positif, tidak hanya berdiam diri. Yang ketiga, supaya kuat bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan yang keempat, supaya kuat beribadah. Yang keempat ini adalah hal yang terpenting ya. Karena tujuan kita makan dan minum itu untuk fasilitas kita untuk beribadah. Dan yang kelima, bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima juga penting ya. Setelah kita makan dan minum, kita harus senantiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau di chat WA pribadi. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.